Hai, pada video kali ini Wulan akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan Ramadan yang ada di Indonesia dan di negara Brunei Darussalam. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Suara gue. Selamat Ramadan guys. Selamat berpuasa. Halo semua, selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat muslim dimanapun kalian berada yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Semoga kalian masih semangat berpuasa walaupun ini sudah memasuki puasa ke-7, tetapi semangatnya tak gentar, semangatnya masih membara sampai di hari kemenangan nanti ya. Jadi pada video kali ini Wulan akan membahas tentang perbedaan Ramadan yang ada di Indonesia dan juga di Brunei Darussalam. Oke, Wulan sudah catat poin-poin apa saja yang membedakan antara Ramadan di Indonesia dan Ramadan di negara Brunei Darussalam. Yang pertama, di Brunei Darussalam kita tidak akan pernah menemukan yang namanya ronda sahur dan juga orang yang membangunkan sahur, 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 sahur. Tidak ada. Jadi kita biasanya di sini itu untuk membangunkan diri kita sendiri itu memakai alarm ya guys. Kita membunyikan alarm titit-titit gitu. Kalau sudah bunyi alarm baru kita bangun untuk melaksanakan sahur. Berbeda dengan di Indonesia, kalau di tempat Wulan, di kampung Wulan tuh biasanya kalau di antara pukul 2 sampai ke pukul 4 itu biasanya ada yang melakukan ronda malam menggunakan macam drum-drum bekas, menggunakan apa saja alat-alatnya gitu ya, seperti yang Wulan kasih lihat ini ya. Seronok banget kan di Indonesia ada tabuh-tabuh seperti itu. Kalau di tempat Wulan tuh pasti ada itu yang membangunkan di bawah rumah gitu ya, di depan rumah dia lalu lalang gitu. Ayo sahur, sahur. Dan di masjid itu juga ada yang membangunkan, ayo sahur, sebentar lagi imsak gitu. Tetapi di sini tidak ada. Itu yang membedakan pertama Ramadan di Indonesia dan di Brunei. Yang berikutnya, Wulan sudah catat itu di sini tidak ada mudik lebaran, guys. Biasa kalau di Indonesia start puasa sampai H-1 itu biasa ada orang melakukan mudik dari kota menuju ke kampung halaman masing-masing. Biasa Wulan pun juga melakukan mudik kalau untuk tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dan sebelumnya itu Wulan selalu melaksanakan mudik itu di 7 hari sebelum Hari Raya Aidilfitri ya, dari Brunei Darussalam menuju ke Surabaya. Tetapi sudah 2 tahun ini sudah jadi butoib kayaknya ya. Tidak melakukan mudik ke kampung halaman tercintaku di Indonesia ya, karena masih dalam kondisi pandemik. Jadi pada tahun ini Wulan akan berhari rayanya itu di Brunei Darussalam saja ya. Oke, jadi kenapa di Brunei Darussalam itu tiada mudik lebaran guys? Kalau menurutku di sini itu tidak ada tradisi mudik karena negaranya itu kecil ya. Jadi dari ujung ke ujung itu dapat ditempuh kurang lebih 2 jam menggunakan highway atau lebuh raya ya. Jadi kalau dibilang mudik itu kan biasanya perjalanan sangat sedikit jauh ya, menggunakan kereta api, menggunakan pesawat, atau menggunakan mobil pribadi, tapi lebih jaraknya dari berpuluh-puluh kilometer. Dan biasanya orang itu jarang sekali untuk melakukan pulang ke kampung halaman. Jadi biasanya itu kalau pas mudik itu pastilah setahun sekali atau beberapa bulan sekali. Karena di Brunei Darussalam ini negaranya kecil, jadi dari ujung ke ujung yang seperti Wulan sebutkan tadi itu hanya dapat ditempuh kurang lebih 2 jam saja. Jadi biasanya mereka itu ya melakukan ritual perjalanan itu tiap hari. Jadi tidak ada yang namanya tradisi mudik. Ya, kalau di Indonesia itu aduh meriah banget ya, apalagi bagi seperti Wulan ini yang merantau. Jadi kalau sudah akan mendekati raya, waktunya mudik itu macam ada semangat euforia bagi diriku.
Ada kebahagiaan tersendiri. Ah, aku mau ke kampung halaman. Mudik bertemu dengan keluarga tercinta di Indonesia itu macam ada euforia atau ada macam kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi kalau di Brunei itu ya macam flat saja, biasa saja, tidak ada tradisi mudik. Biasa dia tinggal masih satu keluarga, kalaupun dia akan mendatangi rumah orang tuanya itu ya macam ya biasalah setiap minggu atau berapa hari sekali itu ya. Jadi sudah sering biasalah ketemu dengan keluarganya, jadi tidak ada istilah mudik hari raya di Brunei Darussalam. Oke, yang berikutnya di sini tidak ada ngabuburit. Oh, yang Brunei jangan ketawa dong. Kalau di Brunei itu macam kita tuh tabu ya guys, macam aneh gitu loh kalau mengucapkan ngabuburit gitu ya. Perlu digarisbawahi, ini edukasi ya, ini education ya. Jangan kalian ucap nanti Wulan itu jorok atau apa ya. Burit itu kalau di kutulis nggak sih? Nggak apa ya, burit itu adalah alat kelamin perempuan ya. Jadi kalau di sini kita cakap dengan orang Brunei, aku mau ngabuburit. Ulan tuh sering kena ketawain loh. What? Ngabuburit? Apa tuh? Jadi bagi yang di Brunei belum tahu apa itu ngabuburit, sebenarnya Wulan terdahulu di waktu belajar bahasa Brunei itu sudah Wulan jelaskan apa itu ngabuburit. Tetapi bagi yang belum tahu, ngabuburit itu adalah kalau di Indonesia ya, jadi macam tradisi atau activity yang kita lakukan sebelum berbuka puasa atau sebelum bersungkai. Jadi waktu untuk menunggu berbuka puasa atau bersungkai kita lakukan dengan ngabuburit. Enggak begitu ya. Bukan seperti itu loh guys. Jadi ya macam kita jalan-jalan, kita mencari takjil, kita duduk-duduk santai bersama teman-teman di suatu tempat, kita ngobrol-ngobrol, gitulah seperti waktu menjelang berbuka puasa. Biasa kita lakukannya itu kalau di Indonesia kan dia sungkainya itu pukul 5.30 ya. Jadi di antara 4.30 sampai ke 5.30 itu biasanya kita jalan mencari takjil, kita berjalan-jalan santai, kita duduk-duduk di macam kayak taman-taman atau kita ngobrol-ngobrol bersama keluarga, itu sudah diucap sebagai ngabuburit. Jadi kalau di Brunei Darussalam itu seperti kalian kalau mencari takjil ke macam tempat-tempat atau bazar-bazar atau macam ke Pasar Gadong, ke stadium, ke gerai-gerai Ramadan, itu namanya adalah ngabuburit. Oke, yang next yang tidak ada di negara Brunei Darussalam itu adalah takbir keliling di waktu hari raya. Biasa kalau di Indonesia itu pada malam raya, malam hari raya Aidilfitri itu ada tradisi takbir keliling. Biasa itu ya kalau yang di kampung-kampung itu seperti Wulan lakukan tempo dulu waktu masih kanak-kanak itu kita membawa oncor ya. Oncor tuh bahasanya apa ya? Macam kita membawa yang dari bulu, terus kita bagi minyak tanah, kemudian kita bagi api gitu, kita jalan-jalan ke kampung sambil melafazkan lafaz Allahu Akbar gitu ya. Sekarang baru 2018 sampai dengan 22 di sepanjang jalan Pangeran Bintang. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Ya Allah. Rindu suasana itu ya. Tapi yang baru-baru ini yang sudah macam modern gitu di Indonesia, takbirnya itu seperti ini. Wulan kasih lihat, Wulan ambil dari internet ya. Mereka itu macam memakai mobil-mobil dihias, ada pakai lampung-lampung, memakai speaker pengeras suara, melafazkan suara takbir. Mereka itu akan berjalan-jalan dari kota-kota ke desa-desa sampailah tengah malam ya guys. Biasa mereka itu berakhir di pukul 11 ke 12 ya. Terus masih teruskan lagi yang berada di masjid-masjid itu memakai pengeras suara sampai besok paginya saat sembahyang Aidilfitri. Jadi meriah sekali ya. Jadi pusat-pusat perbelanjaan, pusat kota itu sangat penuh dengan manusia. Apalagi dari kota-kota besar kayak dari Jakarta, dari Surabaya, itu sudah pada mudik ya. Jadi di
kota itu pasti macet, guys. Itu yang biasa terjadi di kota kecilku, Tulung Agung ya, kalau di malam takbir Hari Raya Aidilfitri. Jadi Wulan sangat rindu suasana itu ya. Kemudian yang membedakan lagi di antara Ramadan di Brunei dengan di Indonesia itu adalah di sini tidak ada bagi-bagi takjil di jalan ya. Saat puasa gitu menjelang bersungkai atau menjelang berbuka puasa gitu, itu ada yang membagikan takjil macam ya kolak ya, atau minuman dingin, es campur atau ABC gitu di jalan-jalan, atau kue mue gitu. Ada yang berdiri-diri terus melambai-lambai, terus dia macam menstop orang. Biasanya dilakukan itu di kayak di pusat-pusat keramaian, kayak di traffic light, di lampu merah gitu. Tetapi di Brunei tidak ada ya. Biasanya kalau setauku di Brunei itu pembagian takjil itu ada orang yang macam sedekah gitu, disimpan di arah masjid-masjid tertentu gitu ya. Bagi sesiapa yang mau mengambil dipersilahkan gitu. Tetapi kalau di Indonesia gitu meriah banget. Biasa kalau jalan ke kota gitu melihat ada orang membagi-bagikan takjil gitu, melihat itu sudah ada macam kesenangan gitu, Masya Allah gitu ya. Suasana-suasana seperti itu yang Wulan sangat rindui sekali kalau saat mudik ke kampung halaman ya. Dan begitu saja yang Wulan dapat kasih informasi kepada kalian, khususnya yang ada di Indonesia dan juga di Brunei Darussalam, tentang perbedaan sedikit. Bukan maksudnya membeda-bedakan antara Brunei dan Indonesia, tidak. Hanya sedikit pengetahuan, sedikit informasi saja tentang perbedaan Ramadan di Indonesia dan Ramadan di Brunei Darussalam. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat muslim dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, selamat berpuasa.